sobat semua, dalam video ini saya akan membahas salah satu berita yang juga masih hangat di Papua. Berita ini tuh banyak sekali dibagikan di media-media online. Di grup-grup WA juga full kan. Beritanya tuh tentang somasi yang dilayangkan oleh Bapak Penjabat Gubernur Papua Barat, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Palus Waterpauw. Jadi somasi yang dilayangkan tuh kalau tidak salah pas wawancara kuasa hukum Gubernur Papua di acara Rosi Kompas TV. Saya memutar video yang khusus kuasa hukum Gu Papua saat nyatakan politisasi, sambil kasih tunjuk foto Pak Tito, Pak Palus, ada Pak Gunawan sama Pak Balil juga. Oke, ini di video ya. Bagus. Saudara saya Liviana Charlisa menggantikan Rosiana Silalahi yang malam ini berhalangan hadir karena sakit. Saya masih bersama dengan kuasa hukum Gubernur Papua Lukas NMB. Pak Roy, tudingan Anda nggak main-main loh. Nggak main-main, serius saya. Serius. Anda punya bukti? Punya bukti. Nah, sebelum saya kasih lihat dulu. Kalau saya katakan politisasi, inilah politisasi. Apa yang bisa dibuktikan dari foto itu? Dari foto yang ini adalah 2017, Pak Budi Gunawan, bintang 4, Jenderal bintang 4, meminta agar Pak Lukas dalam periode kedua berpasangan dengan Palus Waterpauw. Politisasinya di mana? Bagaimana bisa seorang kepala BIN ikut mengintervensi situasi kehidupan politik di tanah Papua? Ini urusan demokrasi di tanah Papua. Bagaimana bisa kepala BIN ikut terintervensi? Dan mereka meminta Pak Lukas menandatangani poin ke-6, salah satunya adalah minta supaya Bapak Palus Waterpauw diterima sebagai wakil gubernur Lukas NMB. Politisasi yang kedua, lagi-lagi Pak Tito bintang 4. Ya, bintang 4 nih Pak Tito ini. Bersama dengan Menteri Investasi Pak Bahlil. Datang secara khusus ke Papua pada 10 Desember tahun 2021. Meminta agar, katanya pemerintah pusat minta supaya Pak Gubernur menerima Pak Palus Waterpauw jadi wakil gubernur untuk menggantikan Bapak Clementinal. Artinya apa? Bahwa perkara ini bagian dari politisasi. Bagaimana bisa Menteri Dalam Negeri datang minta kepada gubernur membawa nama satu orang? Bagaimana Anda yakin ini ada hubungannya dengan kasus yang sekarang menimpa klien Anda? Ya, artinya kan, jadi saya mau jelaskan. Pak Tito ya sebagai Mendagri harusnya bertanggung jawab untuk pengisian wakil gubernur. Tapi karena Pak Palus Waterpauw tidak mendapatkan rekomendasi dari 9 partai koalisi Pak Gubernur, akhirnya gagal dia. Ya, ini kursi kosong. Mendagri harus tahu bahwa Pak Gubernur lagi sakit waktu itu. Harusnya dia harus berusaha agar proses pemilihan gubernur, wakil gubernur itu berjalan. Tapi karena calonnya tidak maju, dibiarkan sampai hari ini. Pak Roy, ini tudingan yang tidak main-main. Tidak main-main saya, serius. Anda bisa mempertanggungjawabkan Saya bisa ini. mempertanggungjawabkan itu. Anda tidak takut nanti digugat setelah ini? Nggak apa-apa. Silakan, Pak Tito mau gugat silakan. Karena ini saya ini mengikuti Pak Gubernur sejak lama. Bukan baru sekarang saya ngomong ini. Artinya kalau kita bicara politisasi, bagaimana bisa Mendagri bawa nama satu ya untuk seorang Palus Waterpauw? Kali bahaya sekali sungguh. Kuasa hukum Pak Gub punya penekanan dalam video pakai tenaga dalam. Pantas Pak Palus masih kuasa hukum LE. Tapi kalau seorang lawyer bicara seperti video tadi, blunder juga kan.
Saya kira nanti hukum yang bisa membuktikan. Tapi memang penggiringan sebuah isu itu terkadang karena ada muatan kepentingan-kepentingan, baik kepentingan politik atau apa saja. Yang penting target misi itu tercapai. Oke, saya mau baca berita yang Pak Paulus Waterpau menyatakan somasi kepada kuasa hukum Pak LE. Untuk sekedar informasi bahwa somasi adalah salah satu istilah dalam kamus hukum. Somasi merupakan tindakan hukum seperti teguran atau peringatan awal sebelum suatu perkara dibawa ke ranah pengadilan. Oke, ini beritanya. Manokwari, kompas.com, penjabat Gubernur Papua Barat, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Paulus Waterpau menyatakan telah melayangkan surat somasi kepada kuasa hukum Gubernur Papua Lukas NMB. Somasi itu terkait dengan namanya yang disebut-sebut oleh kuasa hukum Lukas NMB soal jabatan Wakil Gubernur Papua, seperti yang tadi di video. Selain Paulus, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Bahlil Lahadalia serta Kepala BIN Budi Gunawan juga disebut-sebut soal jabatan Wakil Gubernur tersebut. Kita sudah layangkan somasi 2 hari yang lalu, kata Paulus Waterpau di Manokwari, Senin 26 September 2022. Paulus menyebut semua orang sama di mata hukum. Karena itu pihaknya meminta Lukas NMB untuk menghadapi kasus korupsi yang tengah menjeratnya. Ngeri. Terus yang menarik juga, kuasa hukum Pak Gub LE menjawab somasi Pak Paulus, berarti di Kompas juga. Kata kuasa hukum Pak LE, bukti sudah jadi buku. Saya penasaran, bukti yang jadi buku nih tebal katrai, macam perang dingin tuh. Perang dingin itu kan perang ideologi, perang antara Uni Soviet dan Sekutu alias Amerika, blok barat dan blok timur pada waktu perang dingin tuh. Kalau yang berita ada hangat di Papua nih, itu perang narasi untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat Papua dari pengakuan kebenaran di depan hukum untuk membatalkan proses kerja KPK terhadap Pak LE. Tapi juga dalam konteks narasi yang sedang dibangun, yaitu ketidakpercayaan orang Papua terhadap hukum di Indonesia. Tapi tidak semua orang Papua ya. Ada juga orang Papua yang taat dan dengar-dengaran sama hukum di Indonesia. Oke, lanjut. Jakarta, Kompas TV. Kuasa hukum Gubernur Papua Lukas NMB, Aloysius Renwarin, menjawab somasi dari Paulus Waterpau, pejabat Gubernur Papua Barat yang dituding terlibat dalam penetapan Lukas NMB sebagai tersangka korupsi oleh KPK. Aloysius mengaku pihaknya sudah menerima surat somasi dari Paulus Waterpau. Ya, kami sudah terima surat somasi, kata Aloysius Selasa 27 September 2022 pada malam hari, dilansir kompas.com. Aloysius juga mengatakan pihaknya akan menjawab somasi mantan Kapolda Papua itu dengan bukti-bukti yang dimiliki. Bahkan ia menyebut bukti-bukti tersebut sudah jadi buku. Kita akan jawab karena bukti-bukti ada di kita dan sudah menjadi buku, kata Aloysius. Aloysius mengaku akan menggelar konferensi pers untuk menjawab somasi tersebut pada Rabu 28 September 2022 di Jayapura. Sebelumnya, seperti diberitakan Kompas TV, lantaran gerah namanya disebut-sebut oleh kuasa hukum Gubernur Papua Lukas NMB LE, Paulus Waterpau melayangkan somasi. Somasi sudah
Bayangkan kepada tim kuasa hukum LE agar segera memberikan klarifikasi dalam waktu 2 kali 24 jam. Jika tidak, ada tanggapan, maka langkah hukum pencemaran nama baik akan kami tempuh, kata Waterpau di Manokwari, Senin 26 September 2022. Sedap-sedap ngeri. Saya penasaran kan? Yang tadi kuasa hukum Pak LE bilang tuh, kalau bukti sudah di buku. Kira-kira kalau buku tebal, tipe judul apa ya? Saya juga kasih judul ya. Mungkin judulnya Batal Ikat Janji LE dan PW Papua Memanas. Terjadi judul politisasi sekali. Saya terjadi kasih judul. Nanti ada penggaringan provokasi lagi. Jadi sobat sekalian, menurut saya itu wajar jika Pak Paulus mensomasi kuasa hukum LE karena terkait dengan nama baik beliau yang ada disebut-sebut oleh kuasa hukum Pak Gub LE, yang mana disebutkan ada upaya politisasi untuk menggantikan Bapak Wakil Gubernur almarhum Clementina. Jadi ya sekarang tinggal kuasa hukum Pak LE membuktikan kebenaran pernyataannya di depan hukum. Terus juga menurut saya foto yang Pak pengacara kasih tunjuk di wawancara Rosi itu bisa jadi mungkin ya merupakan koordinasi terkait dengan situasi politik dan ekonomi di Papua, dan saya kira wajar dalam konteks pengambilan kebijakan demi situasi keamanan nasional di Papua perlu ada dengar pendapat dari yang punya kepentingan juga. Itu menurut saya. Karena bagi saya Pak Paulus adalah juga salah satu putra terbaik Papua selain Pak LE. Jadi jika mungkin beliau dipromosikan untuk posisi wakil Gub Papua, kan terbukti hari ini beliau menjabat sebagai penjabat gubernur Papua Barat. Artinya bahwa ada potensi yang besar di Pak Waterpau yang negara lihat sebagai salah satu pemimpin untuk Papua. Sehingga sangat wajar jika kalau beliau mensomasi kuasa hukum Pak LE karena menyangkut dengan nama baik beliau. Siapapun dia, jika merasa nama baiknya diusik, pasti ada upaya-upaya yang dilakukan. Apalagi ini seorang pejabat negara, sudah tentu pasti ada tindakan-tindakan hukum. Oh iya, ini juga masukan untuk kita semua ya. Apalagi seperti saat ini kita yang awam ini, yang tidak begitu tahu tentang hukum, jika kalau mau buat pernyataan itu harus hati-hati. Apalagi di media dan lain-lain. Pastikan kalimat yang dikeluarkan dari mulut itu sudah sesuai dengan bukti yang ada di Kopus 1 supaya kau aman kawan. Karena pencemaran nama baik itu dijamin dengan undang-undang. Nanti ketik saja, cari di internet tentang undang-undang pencemaran nama baik, sebanyak tuh. Jadi siapa yang salah informasi bisa kena undang-undang pencemaran nama baik. Dia punya denda juga bisa sampai ratusan juta bahkan M. Kan ada istilah mulutmu harimaumu, itu sudah. Saya kira terkait dengan penetapan pengganti wakil Gub kan persoalan prosedur, dimana tinggal lihat undang-undang yang terkait dan eksekusi. Tapi memang susah juga jika kepentingan politik lebih dominan. Sobat semua, kamu tahu kan situasi Papua hari ini sedang biasa-biasa atau kondusif, tapi ada tekan-tekan juga akibat situasi ini. Yang saya khawatirkan itu berdampak dalam kehidupan sosial di Papua yang menimbulkan terjadi gesekan antara kita sendiri, masyarakat dengan masyarakat, gesekan horizontal. Mudah-mudahan apa yang saya pikirkan ini telah terjadi. Terus juga mudah-mudahan kita punya Bapak Gub Papua bisa segera pulih dari sakitnya supaya segala bentuk proses hukum yang sedang dipersiapkan oleh Pak Gub boleh berjalan dengan lancar dan aman. Jadi mari semua tahan diri, emosi boleh saja,
tapi harus bisa tahan untuk yang pro maupun yang kontra tetap kontrol. Harapan tentunya hukum di negeri ini bisa tegas tanpa pandang bulu. Walaupun memang kadang-kadang sudah sampai situ saja, saya tambah lagi. Kalau istilah yang masyarakat lagi kasih untuk kasus Sambo dalam penegakan hukum itu mafia hukum. Kalau untuk kasus Pak Gubernur Papua tuh masyarakat kasih istilah politisasi hukum. Nah, masyarakat Indonesia sudah tambah cerdas-cerdas. Oke, dan tentunya jangan sampai ada konflik yang memakan korban jiwa lagi. Satu pesan saja, mari jaga Papua agar Papua tetap damai, dari Papua untuk Indonesia. Salam demokrasi.